siang Bapak-bapak Ibu semuanya. Di sini sedikit kita jelaskan bagaimana sistem kerja alat pemadam ini sehingga betul-betul efektif, karena banyak orang yang melihat secara langsung ada alat pemadam, tapi karena tidak paham cara menggunakannya, akhirnya alat pemadam hanya hiasan, malah hanya menggunakan air pakai ember lain. Jadi sayang sekali kalau memiliki alat pemadam tapi nggak bisa menggunakan. Secara prinsip, alat pemadam ini ada besi yang di tengah, istilahnya vertikal, ini yang akan ditekan. Kalau besi yang di tengah itu ketekan, ini untuk mengangkat, ya, yang atas ini untuk menekan. Nah, kalau ditekan itu langsung jos keluar. Tetapi supaya tidak mudah keluar ketika belum dikehendaki, maka diberi pengaman, namanya pin. Nah, prinsipnya besi yang ini untuk mengganjal, sehingga ini nggak bisa ditekan. Nah, supaya ganjalan tidak mudah lepas dengan sendirinya, maka diikat dengan yang namanya apa istilahnya ini, segel, ge. Nah, segel ini sengaja dicarikan yang sangat mudah diputus. Berbeda dengan pengikat seperti kalau di sepeda motor atau mobil, kabel-kabel ini kok sangat berbeda. Kalau ini nggak usah pakai gunting, ditarik saja, hanya nggak usah pakai kekuatan yang ekstra, nggak usah, ditarik gini aja udah putus. Tarik apa? Oh, ditarik. Nanti kembalikan lagi? Nggak bisa. Sekali putus, udah nggak bisa dikembalikan. Sekali putus nggak bisa nyambung? Nggak bisa disambung. Harus ganti lagi segel. Namanya segel. Sehingga siapapun yang membuka segel ketahuan, oh barang ini sudah dibuka segelnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kuningnya ini putus, besi ini dikeluarkan hanya dengan sangat mudah, ringan. Karena ini dibikin kendor. Supaya apa? Karet yang menjadi gantungan tidak hilang, tidak menjadikan putus, sehingga ini tidak hilang. Hal yang kecil, karena di sini ada lubang seperti kalau jarum itu, tujuannya seandainya ini sudah segelnya dilepas, dimasukkan kembali, pakai peniti atau sembarang kawat, dipluntir, bisa. Jadi tanpa ini hanya cukup di lubangnya di sini. Tujuannya apa? Begitu sudah digunakan, lalu dikembalikan lagi pinnya, disimpan lagi masih bisa. Sewaktu-waktu ada kebakaran, digunakan lagi masih bisa. Selama jarum di sini tidak menuju angka 0. Di sini ada hijau paling tengah, kemudian kirinya merah, kanannya merah. Artinya apa? Kiri merah itu kalau menunjukkan ini sudah digunakan. Dia sudah semakin sering digunakan berarti semakin ke 0. Sedangkan yang merah di kanan untuk spelem, untuk jarak interval apabila terjadi pemuaian. Alat pemadam diletakkan di tempat yang mudah terbakar, tujuannya untuk memadamkan. Tetapi ketika tidak terkendali, alat pemadam bisa terbakar. Nah, ketika belum sempat diambil, nah dengan adanya spelem ini, alat pemadam tidak mudah meledak. Sangat berbeda dengan gas LPG. Gas LPG tidak ada spelemnya, tidak ada pemuaiannya, karena diharapkan gas LPG tidak dibakar. Tapi kenyataannya ketika terbakar meledak. Nah, itu bedanya. Nah, kalau alat pemadam diberi spelem, jadi lebih aman. Nah, kemudian di sini tujuannya ketika untuk ukuran yang kecil 1 kilo nggak pakai selang karena ringan. Sedangkan yang sudah 2 kilo ke atas pakai selang karena ini cukup fokus mengangkat saja, mengangkat dan menekan. Sedangkan selang ini menyapukan objek yang dibakar, yang terbakar. Kalau simulasi yang dibakar. Nah, banyak orang menjadi panik, menjadi salah ketika api sudah sampai ke plafon. Misalnya ini area kompor, karena mungkin yang dimasak itu minyak goreng yang banyak seperti bikin fried chicken, terlalu panas minyaknya sehingga api ini bisa masuk. Nah, ketika masuk secara gugup, orang itu mengguyur dengan air. Proses ini panas, kena air, ini langsung seperti kayak gas yang menyembul ke atas. Jadi akhirnya api ini membesar sekali. Itu kesalahan ketika orang tidak memahami bahwa minyak tidak boleh dengan air.
Nah, itu. Nah, ketika orang panik melihat api sudah sampai plafon, maka yang disemprot adalah apinya. Sud, tidak padam sama sekali, Bapak. Karena apa? Yang disemprot harusnya objek yang terbakar. Ini hanya karena terpengaruh keadaan. Apinya takut kalau mengenai plafon, maka apinya yang disemprot. Masalah. Itu salah caranya. Jadi harus yang objeknya, kompor ya kompor, udah. Nah ini tinggal ininya diem, ini yang kita gerakkan. Semakin seluruh permukaan yang terbakar itu kena media kimianya ini, padam dengan secepat mungkin. Maka selang ini sangat berfungsi untuk menyapukan. Ibaratnya kalau secara manual orang menggunakan air ember, melihat ada kebakaran langsung diguyurkan ke yang terbakar. Dia tidak akan terpengaruh dengan api yang itu karena masih kondisi sehat, kondisi tidak panik. Nah itu kalau panik. Nah, cuman karena ini sangat praktis, mudah paniknya malahan. Jadi lupa dikira apinya yang disemprot. Nah, insya Allah semuanya bisa, baik laki-laki maupun perempuan semuanya bisa. Nah, mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan? Itu sampai berapa tahun atau berapa bulan harus digunakan? Oke. Tidak digunakan Pada expired prinsipnya, alat pemadam api itu hanya untuk jaga-jaga, Nggih. bukan operasional harian, karena dia hanya disimpan, diletakkan. Sedangkan kalau seperti Berarti tidak terpengaruh lamanya penyimpanan ya? tidak terpengaruh, tetapi media yang diisikan di dalamnya itu bisa menurun reaksi kimianya, walaupun dalam kondisi tertutup, karena seiring dengan perjalanan waktu. Jadi reaksi kimia melemah sehingga yang jarak ideal di sini 3 meter, karena suhu itu menjadi kita ketakutan. Jadi 3 meter kita semprotkan padam. Tapi karena reaksinya melemah, semakin lama masa expired diabaikan, itu semakin harus banyak yang dikeluarkan. Jadi 3 meter sekali semprot, sut, padam, itu harus sut, harus banyak yang dikeluarkan. Nah, kemudian kalau semakin lama lagi, misalnya 5 tahun tidak diisi ulang, tidak sekedar banyak yang disemprotkan, harus mendekat. Jadi jaraknya menjadi 2 meter atau 1 meter. Kalau tembaknya tetap 3 meter loh Pak, cuman dia tidak mau padam, harus lebih mendekat. Supaya apa? Tidak hanya media yang keluar, tetapi tekanannya juga ikut membantu. Nah itulah reaksinya melemah, sehingga dibutuhkan keberanian kita untuk lebih mendekati api. Nah gitu. Jadi kalau melemah itu tidak langsung diisi lagi gitu. Itu kita kembalikan kepada Biar normal lagi. Oke, kita kembalikan kepada pihak pemilik. Di sini pemiliknya adalah sekolahan. Oke. Kalau pihak sekolahan segera menelpon, di sini ada nomor teleponnya. Segera menelpon kami, Pak, ini bisa diisi ulang sekarang karena expired sudah, gitu ya. Dan makanya kita memberikan pelayanan. Tapi kadang kalau pas kita ingat, kita juga mengingatkan apakah mau diisi ulang atau belum. Tapi kalau pas kita nggak ingat ya sebaiknya sini yang ingat. Jadi itu soal kebebasan, tidak ada urusan. Karena sudah menyangkut kebutuhan masing-masing. Expirednya berapa 1 bulan? tahun. Berapa? Jadi kalau ada informasi dari pihak lain mengatakan sekian bulan, itu informasi yang kurang pas. Dia hanya bermuatan bisnis semata, supaya semakin cepat biaya didapat. Aku Pak Yanto. Oke. Mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Jadi perempuan bisa menggunakan, tidak hanya laki-laki. Berarti itu ditarik dulu segelnya ya? Ya, yang kuning ini tarik sampai putus, kemudian Jadi- ini dikeluarkan pelan saja supaya apa? Ini tidak menjadikan pin ini hilang. Hal yang kecil, tetapi kalau sudah berkaitan dengan isi ulang, ini nilainya 25.000 Bapak. Oh iya. Karena kita harus mengganti, harus ada pin ketika mengisi ulang.
Nah kalau ini tidak hilang, maka tidak ada biaya tambahan selain hanya isi ulang. Isi ulangnya berapa nih? 50.000 per 1 kilo. Oh, ini berapa kilo? Ini 3,5 kilo. Jadi 150. 150 per tahun. Istilahnya kisarannya itu. nggih, sangat ringan. Sedangkan kalau tadi Ibu dalam telepon kok di tetangga, maksudnya setelah tetangga ada yang lebih murah, itu medianya powder. Jadi powder itu sekali pakai nggak bisa digunakan. Jadi harus segera diisi ulang saat itu kalau ingin mau dipakai jangka berikutnya. Nah, ini Nah kalau ini cair, kimia cair. Sehingga buktinya kalau misalnya ini kita goyang, zat cairnya terasa di dalamnya. Nah itu Bapak. Sedangkan kalau powder, ya. Makanya nih. Oke. Kemudian kalau disentil, ini pelajaran IPA. Kalau ini bentuknya zat padat, tepung, disentil kayak tembok padat. Tapi kalau ini zat cair, nyaring. Nah gitu. Jadi bunyi besinya masih bisa melengking. Ya, mungkin cukup sekian sosialisasinya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena pengalaman di puskesmas Kota Gede yang kan ada Kota Gede 1, Kota Gede 2 punya alat pemadam tidak bisa menggunakan, hanya menggunakan air kolam. Jadi Ironis ya. iya, punya alat pemadam. Iya, beli 5 Bapak. Iya. Beli 5 kepada kami belinya. Nah, kita sudah sosialisasikan. Ternyata panik, gugup itu menjadikan hilang kemampuan untuk menggunakan. Wah, namanya api harus cepat-cepat. Kebetulan di dalam puskesmas ada kolam. Nah, kolam ikan. Ya udah praktisnya itu yang dipakai. Nah, itu jadi ya eman-eman alat pemadamnya mungkin gitu ya. Kita beli drone. nggak tahu. Oh, terus yang untuk ditempel di tembok itu ada klemnya? Klaimnya ada. Oh, Mau dipasangkan sekalian atau dipasang sendiri? dipasang sekalian mau klem ini. Oke. Iya. Pakai bor bukan nih? Nggak usah. Pakai. Kita ya pakai. Oh, Oke, mungkin cukup sekian sosialisasinya. Terima kasih.